Halo, selamat sore semuanya. Kenalin, nama aku Sade. Selamat datang di channel ini, channel yang akan membahas semua tentang kehidupan minimalis. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton di video sebelumnya, subscribe dan nge-share videonya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang lainnya. Oke, sesuai dengan janji di video sebelumnya, kita akan membahas satu buku yang bisa mengubah pandangan kita dalam satu kali membaca. Buku itu adalah buku ini, Goodbye Things by Fumio Sasaki, teman-teman. Nah, jadi buku yang kita beli ini itu kurang lebih di Januari kemarin. Nah, ternyata itu buku cetakan ke-11 guys. Cetakan pertama itu 2018 dan aku udah ketinggalan jauh banget, tapi nggak apa-apa, yang penting kita dapat intisarinya. Di buku Fumio Sasaki ini ada 5 chapter. Nah, kita akan bahas satu persatu bagaimana cara Fumio Sasaki menyampaikan tentang minimalis ini kepada kita semua. Oke, langsung kita bahas. Yang pertama, mengapa minimalis? Sebenarnya banyak definisi-definisi apa itu minimalis, banyak dari tokoh-tokoh lain juga. Tapi di buku Fumio Sasaki ini dia menjelaskan minimalis itu kita memiliki barang sesuai dengan kebutuhan pokok kita ataupun kebutuhan primer kita. Maka kita lebih dianjurkan untuk meminimalisir barang-barang yang tidak digunakan. Bab yang kedua, mengapa kita mengumpulkan banyak barang? Jadi di buku ini juga dijelasin ada beberapa faktor kenapa kita dikelilingi oleh begitu banyaknya barang. Yang pertama, karena kita condong ke rasa bosan terhadap suatu barang. Bosan dalam artian ketika kita membeli suatu barang, kita contohkan baju. Di hari pertama kita menggunakan baju itu, kita merasa senang. Di hari kedua, tetap senang. Di hari ketiga, tetap senang. Di hari keempat dan kelima, ketika di hari kelima, rasa senang ini sudah mulai kerasa bosan. Wah, baju yang kupakai itu-itu saja. Kenapa nggak baju lain ya aku pakai? Nah, ketika kita ada kepikiran untuk bosan dan mengganti barang padahal baru kita gunakan selama 5 hari, maka kita cenderung untuk kita beli lagi barangnya, kita beli lagi baju tersebut. Jadi buku ini Fumio Sasaki ngajarin kita untuk tidak bosan menggunakan barang selagi bisa digunakan dan bermanfaat untuk diri kita. Kenapa kita harus membeli barang baru? Yang kedua, alasan kita dikeliling barang ialah gara-gara adanya banyak flash sale, promo 1122. Nah, kemarin itu 77 bulan Juli tanggal 7. Yang ketiga, karena lingkungan. Contoh, lingkungan kita ini fashionable banget. Setiap minggu nongkrongnya ganti baju terus dan berbeda-beda. Maka kita ikut-ikutan ganti baju padahal kita sebenarnya tidak terlalu butuh banyak baju. Jadi teman-teman, kita diajarin di bab kedua ini untuk menyeleksi barang-barang apa sih yang seharusnya ada di sekeliling kita dan apa yang tidak seharusnya di sekeliling kita. Catat teman-teman. Lanjut ke bab ketiga. Di bab ketiga ini Fumio Sasaki memberikan kiat-kiat ataupun cara-cara bagaimana sih cara kita melepaskan barang-barang yang tidak kita gunakan tersebut. Ada 55 sih teman-teman sebenarnya, tapi aku akan nge-share 3 aja. 3 ini yang menurut aku sangat krusial sih, karena aku juga ngalamin. Nah teman-teman, jadi langkah awal untuk menjadi minimalis ini ialah membersihkan barang-barang yang tidak kita gunakan ke tempat yang lebih baik. Beda merapikan dengan membersihkan. Kalau merapikan tuh hanya tempatnya kita rapikan saja, tapi kalau membersihkan kita sortir mana yang dibutuhkan, mana yang tidak dibutuhkan. 55 tips membersihkan ini ada di buku tersebut, tapi aku akan nge-share 3 aja tips pada bab ketiga ini. Tips yang pertama adalah kita utamakan momen daripada barang. Contoh yang paling simpel, ketika ulang tahun ataupun momen spesial lainnya. Di ulang tahun pasti kita sering memberikan kado, barang spesial kepada orang yang kita tuju, orang yang sedang berulang tahun. Nah, di Fumio Sasaki ini mengajarkan kita lebih kita dianjurkan untuk memberikan momen. Nah, momen di sini artinya kita having fun together. Jadi kita ngabisin waktu bersama. Contoh, liburan bareng, makan bareng lebih simpelnya. Jadi momen-momen tersebut sulit untuk hilang dibandingkan kita hanya memberikan barang. Misalkan dia ulang tahun, teman kita ulang tahun, terus kita beri kado boneka ataupun baju.
momennya itu hanya sementara. Yang kedua, ketika kita ingin membersihkan barang-barang, kita harus menghindari kata kelak, suatu saat, nanti. Aku beri contoh, misalkan kita ingin membersihkan baju-baju yang ada di lemari kita. Ketika kita menemukan baju yang udah lama banget nggak kita pakai, tapi ketika kita menyorotnya, kita mengucapkan kata, wah, suatu saat nanti kayaknya baju ini aku pakai deh. Wah, kelak kayaknya minggu depan aku pakai. Wah, nanti akan aku pakai. Nanti kelak suatu saat itu sebenarnya itu adalah langkah awal untuk menumpuk barang. Karena ketika kita sudah membersihkan dan kita tidak jadi membersihkan barang yang ternyata kita sebut kelak nanti suatu saat tadi, tertumpuk terus. Pada akhirnya ketika 1 minggu terlewati, 2 minggu, 1 bulan, bahkan bertahun-tahun, tetap tidak kita gunakan. Jadi cara yang paling benar menurut buku ini adalah kita beri jangka waktu. Jadi baju yang ingin kita bersihkan tadi, kita tunggu dalam 1 minggu, apakah benar-benar ini bisa digunakan. Kalau 1 minggu ataupun kita beri 2 minggu, tetap tidak digunakan. Alangkah baiknya kita berikan kepada orang yang lebih membutuhkan, panti asuhan mungkin, teman kita, kerabat, saudara, yang bisa lebih bermanfaat ketika mereka gunakan dibandingkan di lemari kita doang. Setuju? Setuju banget. Minimalis is life. Tips ketiga adalah ketika kita ingin membeli barang baru, di minimalis kita tidak dilarang untuk membeli barang baru. Tapi ada syaratnya, ialah dengan menerapkan prinsip one out, one in. Apa itu one out, one in? Jadi one out itu jika kita contoh misalkan kita mau mengganti sepatu kita. Nah, sepatu kita ini kita rasa sudah rusak ataupun tali sepatunya rusak, jebol mungkin ya, ataupun ya yang lainnya. Kita harus membuangnya terlebih dahulu, baru kita membeli yang baru. Kenapa seperti itu? Kalau kita beli barang baru terlebih dahulu, alhasil barang yang lama ini sulit untuk kita buang. Malah dia bersarang di gudang aja. Maka dari itu di buku ini dianjurkan untuk membuang dulu barang yang ingin kita bersihkan tadi, barulah kita beli sepatu baru. Oke, masuk di bab keempat, teman-teman. Bab 4 adalah hal yang berubah ketika kita menjadi minimalis. Fumio Sasaki berbagi pengalamannya apa saja hal yang berubah ketika dia berubah menjadi minimalis. Hal yang pertama berubah, tentu jelas lebih banyak waktu yang bisa kita gunakan. Karena teman-teman, ketika kita memiliki barang banyak, itu sama dengan kita membutuhkan waktu yang banyak untuk menaruh perhatian ke barang tersebut. Karena barang tersebut butuh kita bersihkan, kita rawat, kita jaga, bener kan? Ketika kita memiliki sedikit barang, berarti waktu yang kita gunakan untuk barang tersebut bisa kita gunakan ke hal yang lebih produktif lagi. Manfaat selanjutnya adalah hemat. Teman-teman, kita bedakan ya, berhemat dengan minimalis. Karena orang hemat itu belum tentu dia minimalis. Tapi kalau minimalis sudah pasti dia hemat. Kita biasanya, kalau aku dulu biasanya hemat itu di akhir bulan doang, iya kan? Kalau aku kenal hemat di akhir bulan doang, di awal bulannya tetap beli barang ini itu, dan itu tidak guna banget sih barang-barang yang kita beli sebelumnya itu. Tapi di minimalis itu secara tidak langsung kita sudah bisa berhemat dari awal bulan sampai akhir bulan. Gak percaya, buktiin aja jadi minimalis. Bab kelima, merasa bahagia alih-alih menjadi bahagia. Di bab kelima ini ataupun ending dari buku ini ialah kita diajarkan oleh Fumio Sasaki untuk tidak memaksakan apa itu bahagia yang ideal. Suatu studi di buku itu dijelaskan bahwasannya 50% kebahagiaan didapatkan dari gen, kemudian 10% dari barang-barang, dan 40% dari tindakan apa yang kita lakukan. Kita awalnya berpikir bahwa kalau kita dikelilingi barang-barang yang mewah, yang bagus dan branded akan bahagia, padahal itu hanya 10%. Konklusi dari buku ini adalah kebahagiaan bisa kita dapatkan dengan berbagai macam cara. Salah satunya ialah dengan menerapkan hidup minimalis. Dengan memiliki barang-barang yang hanya kita butuhkan saja, itu bisa membuat kita lebih bahagia. Terima kasih untuk teman-teman yang udah subscribe, nonton, dan like video ini. Aku pribadi sangat menerima kritikan dan saran dari teman-teman semua. Sekali lagi terima kasih. Akhir kata, salam minimalis.